kemudian daya hayal atau imajinasi. Jadi daya hayal kamu pasti beda lah dengan daya hayal teman kamu. Pasti beda-beda daya hayal kamu dengan teman kamu dalam menggarap sebuah skripsi. Misalnya ada skripsinya ya cukup 40 lembar. Ada daya hayalnya skripsinya minimal 100 lembar. Ada skripsinya daya hayalnya minimal 150 lembar. Nah, ini yang perlu dipahami bahwasannya daya hayal itu atau imajinasi berbeda-beda deh ya. Jadi ini adalah deskripsi daripada tema. Kemudian ini yang hijau deskripsi daripada tema. Jadi silakan di capture ada ya. Kemudian ketiga adalah judul. Nah, pengertian judul ini, judul adalah identitas dari jiwa seluruh rakyat tulis yang bersifat menjelaskan diri, menarik perhatian dan terkadang menentukan lokasi, merupakan nama yang dipakai untuk tulisan, buku bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Judul sebaiknya dibuat ringkas, padat, dan menarik. Usahakan judul suatu tulisan tidak lebih dari 5 kata, tetapi dapat menggambarkan isi. Misalnya judulnya, nah ada kan anak singkong ya. Anak singkong itu, nah ini kan kalau kita baca anak singkong, kemudian ini kan garapannya Hairul Tanjung ya. Nah, anak singkong ini kan masuk kategori judul yang fenomenal di Indonesia. Nah, anak singkong ini ya pasti kamu bertanya-tanya, kok anak singkong ya? Padahal kan Hairul Tanjung orang kaya. Ternyata setelah dibaca kamu tahu, oh isinya anak singkong seperti ini. Jadi membuat judul itu harus mengundang rasa penasaran juga. Kemudian ada juga yang pernah saya baca novel, Tuhan izinkan aku menjadi seorang pelacur. Nah, ini juga yang perlu ditanggapi. Jadi ada seorang wanita yang muak dengan cobaan yang diberikan oleh Tuhannya sehingga dia mengizinkan untuk dijadikan sebagai seorang pelacur. Nah, ini saya pernah baca novelnya bagus sekali, bahkan bestseller. Sempat juga sempat juga dicekal karena yang orang baca itu cuma judulnya, dia ndak baca isinya, padahal isinya bagus sekali. Jadi seorang wanita muslimah yang menyerah akan keadaannya ya, mulai dari tekanan ekonomi, tekanan keluarga, tekanan teman. Nah, itu semua masuk sehingga dia meminta izin kepada Tuhan, Tuhan izinkan aku menjadi seorang pelacur. Padahal kalau dibaca itu sangat sangat menginspirasi ya. Jadi kalau ingin membaca, kalau ingin mengetahui suatu berita, ya harus dibaca baik-baik dulu judulnya. Kalau judulnya kontroversial, berarti isinya belum tentu sama dengan judul ya. Tapi otomatis buku yang bebas lulus sensor itu otomatis pasti buku mendidik atau buku yang lebih banyak pesan positif daripada pesan negatifnya. Kemudian di sini ada faktor-faktor perumusan judul. Nah, ciri-ciri judul, kemudian pembagian judul. Faktor-faktor perumusan judul itu ada ciri-ciri judul ya. Adapun ciri-ciri judulnya itu yaitu tanpa adanya singkatan atau akronim. Awalan kata harus huruf kapital kecuali proposisi dan konjugasi. Tanpa tanda baca di akhir judul. Jadi dalam sebuah judul itu tidak perlu pakai tanda titik di akhir ya. Misalnya administrasi pembangunan negara itu judul kamu. Ya jangan dikasih tanda titik di belakang. Nah, cukup judulnya saja. Kemudian menarik perhatian. Nah, menarik perhatian ini adalah buatlah judul yang sekontroversial mungkin. Ya seperti yang saya katakan tadi, misalnya Tuhan izinkan aku menjadi seorang pelacur, itu kan masuk kategori kontroversi. Kok bisa ya judul seperti ini? Kemudian saat itu orang berjilbab loh, orang berjilbab. Nah, sehingga orang bertanya-tanya. Nah, pas dibaca ternyata pesan moralnya adalah ketika seorang wanita terdesak ekonomi, jangan sesekali untuk menjatuhkan diri ke lubang yang salah. Misalnya menjejakkan diri kepada sang hidung belang karena masih ada kegiatan atau aktivitas yang positif, misalnya bekerja atau apalah ya yang mengarah ke positif ya. Kemudian saya kembali lagi ke ciri-ciri judul tanpa ada
tanpa ada tanda baca di akhir judul, kemudian menarik perhatian dan logis. Sesuai dengan isi, jadi harus sesuai dengan isi. Jangan sampai judulmu menarik tapi isinya tidak menarik. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam penulisan skripsi. Jadi, dalam penulisan skripsi ini, kamu akan berlomba-lomba untuk membuat sebuah skripsi yang baik dan benar. Tetapi kalau orang cita-citanya hanya ingin yang penting cepat selesai, yang penting cepat wisuda, ya sudah, buat skripsi yang amburadul, yang penting kan selesai. Nah, ini yang perlu dihindari. Jadi jadilah mahasiswa yang cerdas dan cermat dalam menentukan kualitas skripsi kamu. Jadi jangan hanya bermodalkan bahwasanya ya sudah, saya sudah menyelesaikan skripsi, yang penting saya sudah selesai, yang penting saya sudah wisuda, tidak apa-apa saya tidak cum laude, yang penting nilaiku di atas rata-rata. Nah, ini yang perlu dihindari. Jadi jadilah mahasiswa yang apa ya? Yang terobsesi bahwasanya saya harus cum laude. Jadilah mahasiswa yang punya proporsional atau punya punya level hidup bahwasanya saya harus memiliki judul skripsi yang baik dan benar. Saya harus memiliki level skripsi yang prestige. Jadi kamu harus harus punya niat untuk memiliki sebuah skripsi yang prestige atau yang di atas rata-rata supaya kamu mendapatkan nilai cum laude. Kan kalau kamu dapat nilai cum laude kan dapat penghargaan dari kampus juga. Dipanggil di podium, kemudian dipanggil juga orang tuamu. Nah, ini kan salah satu pencapaian yang luar biasa, tapi saya doakan semoga APN mendapatkan cum laude semua ya nanti di penulisan skripsinya. Jadi yang menentukan cum laude-nya kamu ya bukan nilaimu ya yang kamu dapatkan di semester 1 sampai semester 7, tapi yang mendapatkan cum laude itu adalah hasil dari akhir. Akhirnya apa ya? Akhirnya adalah skripsi kamu. Nah, skripsi kamu yang menentukan bahwa kamu memang layak untuk menyandang status sebagai mahasiswa cum laude. Cum laude itu nilainya adalah 4 paling tertinggi, paling kalau mahasiswa sederhana itu 3,2, paling mahasiswa sederhana ya, tapi kalau mahasiswa menengah atas itu 3,6, 3,7, tapi mahasiswa paling atas itu atau mahasiswa yang profesional adalah cum laude. Nah, tidak menutup kemungkinan yang saya ajar ini bisa jadi dapat cum laude nanti, kalau memang dia betul-betul konsentrasi dalam penyusunan skripsinya, kemudian memahami apa-apa yang saya berikan waktu semester 1. Karena bahasa Indonesia itu nggak diajarkan di semester 2, semester 3, sampai semester 7. Yang diajarkan itu cuma di semester 1, maka dari itu saya minta untuk disimpan baik-baik materiku yang saya kirimkan di grup, kemudian disimpan baik-baik juga PowerPoint-nya supaya nanti kalau Anda menyusun skripsi, Anda bisa berpatokan di tulisan-tulisan saya di PowerPoint ini. Kemudian pembagian dan judul tidak langsung. Judul langsung itu yang seperti apa? Judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. Kemudian judul tidak langsung, judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita tetapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Jadi beda ya. Pembagian judul itu ada 2, ada judul langsung, ada judul tidak langsung. Kemudian perbedaan topik, tema, dan judul. Kalau tema tidak dapat dijabarkan menjadi rincian tema, kemudian mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah, telah menggambarkan sudut pandang dan tujuan maksud penulis. Kemudian topik. Nah, topik ini dapat dijabarkan menjadi rincian topik. Kemudian umum, bersifat umum, belum menggambarkan sudut pandang penulis. Kemudian ada judul, judul tidak harus sama dengan topik. Spesifik, nah mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan seputar topik dan judul? Saya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi yang topik yang apa gampang didapat, yang bagian-bagian pertama itu, Pak. Apa yang tadi itu? Iya, topik. Nah, kalau misalnya kita mau topik tak bagus, ya otomatis harus cari topik yang menarik, Pak, dan tidak pernah ada. Jadi kalau misalnya topik tak yang belum pernah pasti juga susah, Pak. Jadi bagaimana itu susah didapat datanya dan informasinya. Oh, maksudnya ingin mencari topik yang lain dari materinya, diragukan untuk mencari. Yeah. Oh iya. Jadi gini,
Jadi kamu, kan ada yang saya katakan tadi, jadi untuk menentukan topik yang bagus harus melakukan observasi, penelitian, dan peninjauan.